Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Allah, nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan juga masih tetap bisa menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk menjalankan ibadah ini sampai di akhir Ramadan nanti. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya ingin sedikit bercerita mengenai periodisasi zaman Islam yang dinubuahkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menyampaikan bahwa usia umat Islam itu sekitar 1500 tahun. Dimulai dari zaman nubuah, ya, di mana pada waktu zaman nubuah ini masih ada Nabi Muhammad SAW. Jadi masih bertemu beliau, ya, ketika ada permasalahan juga bisa langsung bertemu dengan beliau, gitu. Ada para sahabat dan Nabi. Kemudian beliau menyampaikan juga setelah itu dilanjutkan dengan kekhalifahan yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Usianya sekitar 30 tahun. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad dilanjutkan waktu itu khalifahan Khalifah Abu Bakar Rasyid. Itu hanya sekitar 2 tahun. 2 tahun masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Masa Khalifah Umar bin Khattab itu sekitar 10 tahun. Kemudian beliau wafat digantikan lagi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Itu juga sekitar 6 tahun. Setelah beliau wafat digantikan kembali oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian itu sekitar 6 tahun. 6 tahun juga. Kemudian terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, pembantaian atas Ali bin Abi Thalib. Berikut juga cucunya Husain bin Ali radhiyallahu an, ya, dan itulah yang menandai berakhirnya zaman Khulafaur Rasyidin. Meskipun waktu itu dilanjutkan oleh cucu Nabi atau putra dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu an, sekitar 6 bulan. Habis setelah itu beliau mengundurkan diri, dan disitulah umat Islam bersatu. Karena waktu itu ada perpecahan, ya, yang sangat besar di antara umat Islam sendiri. Habis selesai zaman Khulafaur Rasyidin, maka setelah 30 tahun itu dengan ditandai oleh tadi pembantaian Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga cucu beliau Husain bin Ali radhiyallahu an, masuklah kepada zaman yang namanya zaman Mulkan A'dhan. Apa itu zaman Mulkan A'dhan? Zaman Mulkan A'dhan adalah zaman di mana para penguasa-penguasa Islam, raja-raja yang menggigit itu ditandai oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang diwariskan secara turun-temurun, yang padahal itu di zaman Rasul, di zaman Khulafaur Rasyidin pun juga tidak dilakukan. Zaman kerajaan Islam ini termasuk di Indonesia pun juga masuknya atau penyebaran dakwah Islam itu sampai dengan ke Indonesia. Ada kerajaan Demak, Samudra Pasai, kerajaan Kesultanan Malaka.
Bahkan sisa-sisanya sampai sekarang juga bisa kita lihat ya. Dari Demak, Pajang ke Mataram sampai dengan kerajaan yang sekarang di Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Kemudian ada Mangkunegaran dan juga Pakualaman. Jadi 4 nih pecah. Di zaman Mulkan Adhan ini ada 3 khalifahan yang besar ya, kejayaan Islam pada saat itu. Ada 3 khalifahan besar yang terkenal. Yang pertama di kekhalifahan yang ada di Bani Umayyah. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar, ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini masih keturunan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memimpin dengan sangat bijaksana dan sangat dicintai oleh rakyatnya, memimpin dengan sangat adil ya, ini masa kejayaan yang luar biasa pada saat itu, karena keadilan beliau, kebijaksanaan beliau dicintai oleh rakyatnya, sehingga saking kepemimpinan yang luar biasa adil, bahkan negeri itu begitu makmurnya ya, sampai-sampai mereka yang bujang-bujang itu kalau belum menikah dibiayai untuk nikah gitu. Bahkan biji gandum itu bisa hampir sebesar biji kurma, itu luar biasa. Jadi ketika pemimpin memang benar-benar adil dan dicintai oleh rakyat dan negara menjadi makmur, begitu luar biasa. Kemari pahlawan Jinawi lah istilahnya kita. Kemudian setelah runtuhnya Bani Umayyah, itu dilanjutkan dengan kekhalifahan yang ada di dalam Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini ada terkenal 2 khalifah yang mungkin sering juga kita dengar, yang sangat adil dan bijaksana juga. Pertama adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid ini masih ingat cerita-cerita Abu Nawas. Nah, cerita Abu Nawas itu terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau juga memimpin dengan sangat bijaksana dan juga dicintai oleh rakyatnya. Kemudian yang terkenal lagi adalah Khalifah siapa? Setelah Harun al-Rasyid ada lagi Khalifah yang waktu itu dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi ini menaklukkan Yerusalem pada saat perang Salib. Itu filmnya ada itu. Film-film begini ini yang mesti kita tonton nih, supaya kita tahu bahwa kebesaran umat Islam pada saat itu luar biasa. Dan saat kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi tadi bisa merebut kembali Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Di saat perang Salib, perang yang sangat lama ini. Perang Salib itu lama sekali, sampai ada penaklukan itu. Ini terjadi di dalam masa kekhalifahan yang terjadi Bani Umayyah. Bani Abbasiyah. Kemudian setelah Bani Abbasiyah masuk ke dalam kekhalifahan Turki Utsmani. Kalau orang di kitab sejarah barat itu ini disebut sebagai Ottoman Empire, kekhalifahan Turki Utsmani. Ini yang terkenal waktu itu, khalifah yang terkenal itu adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi yang menaklukkan mana? Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang kota Istanbul, Turki. Bahkan sekarang setelah kepemimpinan siapa ini? Erdogan, ya, Tayyip Erdogan mengembalikan kembali Museum Hagia Sophia ya, menjadi masjid kembali. Ada itu dulu juga miliknya umat Islam. Jadi direbutlah dan ditaklukkanlah Konstantinopel pada saat itu dengan penaklukan yang sangat luar biasa, karena Muhammad Al-Fatih ini terkenal dengan kesalehannya, ya, kemudian kecerdasannya, kemudian beliau memiliki pasukan yang mana Rasulullah pernah menyampaikan pada kepemimpinan beliau pasukannya adalah pasukan sebaik-baik pasukan. Tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah juga, tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah bermaksiat gitu.
luar biasa. Pasukannya adalah sebaik-baik pasukan, dan itu menaklukkannya dengan cara yang sangat dramatis. Jadi karena tidak bisa ditaklukkan melalui jalur air, kemudian menaklukkan masuknya itu lewat bukit. Jadi kapal-kapal yang harusnya lewat air itu diangkut, dibawa oleh pasukan itu menaiki bukit sehingga bisa masuk ke lambung pasukan musuh dalam waktu semalam. Luar biasa. Padahal beliau juga sudah membuat sebuah meriam-meriam besar, tapi juga masih belum bisa menghancurkan benteng Konstantinopel waktu itu. Nah, kekhalifahan Turki Utsmani ini akhirnya juga runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Jadi sebelum Indonesia merdeka 1924, kekhalifahan Turki Utsmani runtuh ditandai dengan pengkhianatan atau pemberontakan dari yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya runtuhlah itu, dan akhirnya kekhalifahan dihapus, khalifah diberhentikan, kemudian diasingkanlah khalifah dan keluarganya. Akhirnya menjadi negara sekuler dan runtuhlah itu semua. Karena waktu itu kalau ada khalifah Islam, maka kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh yang kerajaan Islam itu semuanya berada dalam kekuasaan kekhalifahan tersebut. Termasuk waktu itu yang ada di Indonesia. Ya. Itu plakatnya masih ada, insya Allah kalau kita Keraton Kesultanan Yogyakarta, kita bisa lihat plakatnya. Karena sejak kerajaan Demak sampai dengan Mataram itu, runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani itu menandai zaman baru. Kalau di zaman Mulkan Adhan, setelah runtuh itu menandai zaman baru, namanya zaman Mulkan Jabariyah. Jadi setelah 1924 tadi runtuh, kemudian masuk ke zaman Mulkan Jabariyah. Apa Mulkan Jabariyah? Jadi penguasa-penguasa yang diktator. Kalau tadi penguasanya itu masih memegang Quran dan Sunnah, hanya memang di dalam pemerintah, di dalam pergantian kekuasaannya biasa memang terjadi perebutan begitu. Ada hal-hal yang tidak menjadi tuntunan begitu. Tetapi masih memegang Quran dan Sunnah. Nah, di dalam zaman Mulkan Jabariyah ini Islam tidak ada lagi kekhalifahan. Bahkan sesama Muslim juga saling berseteru. Perpecahan umat Islam luar biasa. Kemudian negara-negara Arab pun juga, Bapak Ibu juga tahu sendiri sekarang kondisinya bagaimana. Bahkan revolusi yang dinamakan Arab Spring pun juga itu justru sebenarnya adalah alat politik untuk menguasai bangsa Arab saat ini. Terjadi konflik di mana-mana, konflik di Yaman, konflik di Suriah, ya. Kemudian penguasa-penguasanya tidak lagi penguasa yang abadi. Saddam Hussein runtuh, Husni Mubarak juga akhirnya ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Kemudian Muammar Gaddafi juga. Kondisi seperti itu sampai dengan hari ini pun juga seperti ini. Bahkan hari ini juga bagaimana negara-negara Arab tidak banyak yang membela Palestina yang saat ini dibantai habis-habisan oleh Yahudi Israel. Bapak sekalian, tadi kalau zaman Mulkan Adhan itu sekitar 13 abad atau 1342 tahun, 13 abad, kemudian berapa tahun Mulkan Jabariyah ini tidak disebutkan. Tetapi tanda-tandanya Mulkan Jabariyah ini nanti sampai kepada masuk lagi ke zaman Minhajul Nubuwah, artinya zaman yang seperti zaman setelah Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, itu ditandai dengan munculnya Imam Mahdi. Nah, ini yang sekarang apakah Imam Mahdi sudah ada atau belum, kita juga Allah alam. Nah, tetapi ketika Imam Mahdi muncul, maka Rasulullah pernah bersabda, kalau kalian bertemu Imam Mahdi atau Al-Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya. Meskipun untuk
bertemu dengannya kalian harus berjalan atau merangkak di atas salju. Karena apa? Memang fitnah di akhir zaman itu luar biasa. Dan ketika Imam Mahdi muncul, semua berbaiat kepada beliau, kekhalifahan Islam kembali berjaya. Kekhalifahan Islam kembali berjaya, tapi waktunya tidak begitu lama, ya. Karena setelah itu muncullah yang namanya Dajjal. Dajjal ini luar biasa, bahkan bisa menyesatkan dan memurtadkan kaum muslimin, ya. Sampai pada suatu ketika Imam Mahdi bersama para pengikutnya sedang berdiskusi untuk bagaimana mengalahkan Dajjal. Bagaimana, karena Dajjal waktu itu, ini peperangan itu dengan Dajjal itu, Dajjal memimpin sekitar 70.000 pasukan Yahudi. Nah, waktu itu sebelum subuh, ya, di Damaskus turunlah Nabi Isa di Menara Putih. Akhirnya pada waktu turun beliau menyampaikan, Imam Mahdi menyampaikan kepada Nabi Isa atau putra Maryam untuk mengimami sholat subuh waktu itu. Tetapi Nabi Isa menyampaikan, inilah keistimewaan umat Muhammad, memimpin untuk umatnya, sehingga Nabi Isa tidak menjadi imam pada saat itu, tetapi menjadi makmumnya Imam Mahdi pada sholat subuh itu. Dan kemudian bersama-sama Imam Mahdi memimpin perang untuk menaklukkan Dajjal. Dan memang salah satu misinya Allah menurunkan Nabi Isa pada saat itu, salah satunya adalah untuk membunuh Dajjal. Akhirnya Dajjal pun terbunuh, karena pada waktu melihat Nabi Isa itu Dajjal udah lari. Dikejar Nabi Isa sampai ke gerbang Lut, ya. Itu dekatnya Baitul Maqdis juga, ya. Sampai ke gerbang Lut, dibunuhlah Dajjal pakai tombak. Dan kemudian Nabi Isa mengacungkan tombaknya itu untuk menunjukkan bahwa ini loh Dajjal bisa mati, dia bukan Tuhan. Jadi untuk menunjukkan ke pengikut-pengikutnya Dajjal. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman semua. Jadi turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, kemudian terbunuhnya Dajjal, sampai dengan akhirnya nanti keluar pula Ya'juj dan Ma'juj. Ini luar biasa. Kalau ada riwayat mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu salah satu dari keturunan anaknya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh waktu itu hanya tinggal 3 anaknya yang masih hidup, dan kemudian dari 3 ini menyebar ke seluruh dunia. Karena waktu banjir Nabi Nuh itu umat manusia sebagian besar mati, ya. Jadi salah satu itu menjadi keturunan yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Itu ada riwayat mengatakan begitu. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini luar biasa juga. Nah, jadi ini adalah salah satu juga dari golongan manusia, tetapi sangat merusak gitu. Dua kaum, Ya'juj, satunya Ma'juj gitu. Sudah sering kita dengar cerita-cerita bahwa kaitan dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj dari tembok Zulkarnain gitu ya. Ini akan merusak seluruh yang ada, yang ditemui gitu. Memang ditakdirkan begitu. Dan selanjutnya mungkin kita sudah pernah dengar sampai dengan kiamat tiba, ya. Ini adalah satu periodisasi zaman kehidupan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan kiamat tiba. Bapak sekalian, lalu kita berada di mana saat ini? Saat ini kita berada di Mulkan Jabariyah tadi, karena kita masih belum bertemu Imam Mahdi, ya. Artinya apa? Kita berada di penghujung zaman yang banyak fitnah, bahkan mirip-mirip dengan zaman jahiliyah, ya. Maka hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Berpegang teguh kepada tali agama Allah, gitu. Kita, keluarga kita, ya, istri dan anak-anak kita
pastikan bahwa mereka memegang teguh agama Allah. Kewajiban kita ini, kalau tinggal bapak-bapak, ini kewajiban kita para bapak-bapak ini, para bapak, para suami, mendidik anak-anak kita dan keluarga kita untuk tetap terus istiqomah ya di jalan Allah ini, tetap memegang Islam dan iman ini ya, supaya kita tidak terkena fitnah akhir zaman. Karena apa? Kita sudah berada di penghujung zaman Mulkan Jabariyah ya. Insyaallah kalau itu sudah sampai kepada zaman Minhajul Nubuwah dan ketemu Dajjal, naudzubillah min dzalik. Karena kita tidak yakin kita bisa kuat menghadapi itu. Apakah nanti anak-anak kita, maka kalau itu terjadi pada anak-anak kita, nanti kita sudah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat. Barangkali itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa mendidik keluarga kita dengan sebaik-baiknya, membekali mereka dengan iman dan Islam yang kuat sehingga mereka terbebas dari fitnah akhir zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.